Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membacakan ayat 111 hingga 112. Tak lupa kita berdoa memohon agar supaya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Halo, assalamualaikum. Nama Pak? Pengawasan. Tasik pengawasan, pengajian. Tasik pengajian. Halo? Halo. Makai kalau telepon balik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban, dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya musim ketaatan dengan membiasakan diri melakukan amal ketaatan. Di antaranya membiasakan diri dengan berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbagai macam amal soleh
supaya nanti ketika Ramadan tiba kita sudah ringan, mudah untuk melakukan amal-amal soleh yang sudah kita rutinkan atau kita biasakan. Bulan Sya'ban itu sebagaimana yang Nabi sebutkan, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, terletak di antara Rajab dan Ramadan. Maka Rasulullah SAW senang beribadah kepada Allah di saat kebanyakan manusia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat memanfaatkan sisa usia kita dengan mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada kaum muslimin yang masih memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan, segera dilunasi sebelum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Surah At-Taubah ayat 111 hingga 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, telah membeli, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, anfusahum, ya, baik diri mereka, wa amwalahum, maupun harta mereka, bi anna lahumul jannata. Allah membeli, Allah menukar dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna, sehingga mereka membunuh. Wa yuqtalun, dan atau mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan, sebagai janji yang benar dari Allah, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, wal Quran, serta Al-Quran. Wa man aufa bi'ahdihi, dan barang siapa yang lebih menepati janjinya. Halo, assalamualaikum. Halo, kenapa? Tasik pengawasan kalau ini isi pengajian. Oke. Wassalamualaikum. Waman aufa bi'ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Artinya tidak ada yang paling menepati janji daripada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyelisihi janji. Fastabshiru bibay'ikum alladzi bay'atum bih. Fastabshiru, ya. Oleh karena itu fastabshiru, bergembiralah kalian, bibay'ikum, dengan jual beli kalian, alladzi bay'atum bih, yang telah kamu lakukan tersebut, yang kalian telah melakukan, ya, transaksi tersebut, ya. Masya Allah, ya, ini merupakan bisnis yang tidak akan pernah rugi, wa dzalika huwal fawzul azim, dan
itulah al-fauz, kemenangan al-azim yang besar. At-taibun, orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, al-abidun, orang-orang yang beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah. As-saihun, orang-orang yang berpuasa. As-saihun itu berpuasa, yakni mengembara. As-saihun itu orang yang asalnya berpuasa, dari kata sahayasihu, yaitu berpetualang. Siyahah itu jalan-jalan, artinya orang ini mengembara demi mencari ilmu agama. Kemudian ar-raki'un, orang-orang yang ruku'. As-sajidun, orang-orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'rufi, orang-orang yang memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkari, orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga diri mereka terhadap hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang terdahulu Allah menjelaskan keburukan-keburukan orang-orang munafik, karena mereka tidak mau ikut perang Tabuk, dan mereka golongan orang-orang yang lalai. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang mukmin yang benar dalam keimanan. Orang-orang yang beriman itu senantiasa menjadikan akhirat sebagai puncak tertinggi dari tujuannya atau himmahnya. Bahkan kita semua sepakat, meskipun tidak tertulis, target semua manusia dalam setiap usaha yang mereka lakukan adalah meraih kesuksesan, mendapatkan untung, dan terhindar dari kerugian. Sepakat, semua sepakat. Namun ironisnya, kebanyakan manusia hanya menerapkan hal ini dalam usaha dan urusan dunia, bisnis, dagang, hanya itu yang sering mereka sepakati tentang hal ini. Sedangkan untuk urusan akhirat, mereka hanya merasa cukup dengan hasil yang pas-pasan, dengan hasil yang seadanya. Sholat penting wis gugur kewajiban, sedekah wis penting asal-asalan, penting sedekah. Tidak ada keseriusan untuk meraih keuntungan akhirat. Ini ironinya. Namun jika urusan dunia, bagaimana modal yang sedikit hasilnya besar, bagaimana bisnis tidak rugi. Namun untuk akhirat, rugi gak apa-apa, yang penting gugur kewajiban, yang penting sudah melaksanakan kewajiban yang pokok. Yang sunnah-sunnah ditinggalkan, na'udzubillah. Maka kaum muslimin, bukan seperti ini karakter orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, orang yang berpikiran seperti ini, untuk dunia dia serius, bahkan ingin meraih yang lebih, keuntungan yang luar biasa, omset yang besar. Namun untuk akhirat itu pas-pasan,
apa anane seadanya. Sekali lagi ini merupakan gambaran bahwasannya orang tersebut telah didominasi oleh syahwat, alias menjadi budak dunia, abdud dunya, naudzubillah, menjadi budak nafsu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7 mengisyaratkan tentang gambaran mayoritas manusia, kenyataan mayoritas manusia. Allah sebutkan ya'lamuna zahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiram minal hayati dunya, mereka hanya mengetahui yang lahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Ahli dalam ilmu dunia, pakar dalam ilmu dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat lalai, masa bodoh, nggak ada keseriusan untuk akhiratnya. La haula wala quwata illa billah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ketika menjelaskan ayat ini, ya, Ar-Rum ayat 7 ini, apa kata beliau? Ayat ini mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, dengan keuntungan-keuntungan dunia, dengan urusan-urusan dunia. Mereka sangat mahir dalam usaha meraih keberhasilan dan cara-cara mendapatkan keuntungan duniawi, sedangkan untuk kemanfaatan akhirat, keberuntungan negeri akhirat, mereka tidak paham sama sekali. Seolah-olah mereka seperti orang bodoh yang tidak punya akal dan pikiran tentang akhirat. Naudzubillah, ini kenyataan. Ya, coba yang dibuka di sini bukan majelis tafsir, bukan majelis Quran, tapi majelis bisnis dengan cepat mendapatkan hasil yang besar oleh pakar bisnis dari yang terkenal. Pasti masjid ini akan full. Dibuka seminar bisnis muda misalnya, menghasilkan sekian-sekian, wah pasti full masjid ini. Tapi karena yang dibuka di sini majelis akhirat, ya yang hadir ya kita pahamilah seperti ini. Harus sabar seperti itu. Maka kaum muslimin, pada kesempatan berbahagia ini kami mendorong jamaah, mendorong kaum muslimin yang menyaksikan kajian kami ini untuk semangat meraih bisnis akhirat, perniagaan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah itu menamakan amalan-amalan solih, ya, amalan-amalan lahir dan batin yang disyariatkan oleh Allah untuk mencapai keridhaan Allah dan meraih kebaikan balasan yang kekal di akhirat nanti sebagai tijarah. Tijarah. Dalam banyak ayat Allah sebutkan amalan lahir dan batin untuk mendapatkan akhirat disebut dengan istilah tijarah, bisnis, perdagangan. Ini Allah yang menyebutnya. Kenapa disebut dengan bisnis, dengan tijarah, dengan perniagaan, dengan perdagangan? Ini menunjukkan bahwa orang yang menyibukkan diri dengan hal tersebut berarti dia sedang melakukan bisnis, sedang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang mengambil sebagian besar dari perniagaan tersebut, ya, maka dialah orang-orang yang paling besar mendapatkan keuntungan, ya. Seperti dalam surah As-Saff ayat 10 hingga 12, Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil keimanan kita. Hei wong-wong kang podo iman. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, kepada bisnis, perniagaan, perdagangan, tungjikum, yang akan menyelamatkan kalian min azabin alim, dari siksa kubur, dari siksa yang pedih. Tentu jawabannya mau. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasuli, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, kalian akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian wa masakin thayyibah fi jannati adn, dan juga tempat tinggal yang baik, ya. Tempat tinggal yang baik di mana? Di surga Aden. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Saya yakin kalau ada informasi, ayo silakan dibuka program bisnis dengan untung yang besar, modal minim, untung luar biasa, pasti semangat. Nah, ini Allah membuka lowongan bisnis yang modalnya saya yakin tidak terlalu besar, bahkan mungkin hanya modal tenaga atau modal keikhlasan atau modal harta, itu pun semampu kita, ya. Misalnya uluk salam, mengucapkan salam itu, ya, dengan ucapan assalamualaikum 10 kebaikannya, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Mudah mendapatkan pahala tanpa modal, tidak mengeluarkan, ya, biaya. Masya Allah, banyak kesempatan Allah buka, Allah tawarkan kepada kita. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadirnya, ayat ini, ya, disebutkan oleh Allah, ya, Allah ingin menjadikan amalan-amalan solih, ya, kedudukannya seperti perniagaan, karena orang-orang yang melakukannya akan meraih keuntungan yang besar, sebagaimana mereka meraih keuntungan dalam perniagaan duniawi. Keuntungan besar itu adalah masuknya mereka ke dalam surga dan selamatnya mereka dari siksa neraka. Nah, inilah kaum muslimin, perniagaan yang paling agung, bisnis yang paling agung, yang paling menggiurkan, karena menghasilkan keuntungan yang paling besar serta kekal abadi selama-lamanya. Insya Allah, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk ikut dalam bisnis yang Allah, ya, tawarkan kepada kita ini. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dengan melakukan perniagaan ini, tijarah ini, kita akan selamat dari berbagai, ya, musibah, dari berbagai bahaya, dari berbagai keburukan yang kita takutkan, seperti selamat dari siksa kubur, selamat dari padang mahsyar, ya, selamat ketika melewati sirat, selamat dari neraka, ya. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar, ya, dengan dimasukkannya kita ke dalam surga. Maka kaum muslimin, ya, Allah mensifati bisnis ini dengan bisnis atau perdagangan yang tidak pernah rugi. Kalau bisnis dunia seperti orang berjudi, kadang untung, kadang rugi.
Nah, itu bisnis dunia. Kadang Pak Pok ya, kadang ya seperti itu ya. Tapi untuk ini jelas tidak ada kata rugi dalam bisnis ini. Masih tertarik? Masa gak tertarik? Masya Allah. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 30 tentang bisnis yang tidak ya, akan rugi ini. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, wa aqamus sholata, mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, serta menafkahkan sebagian dari rizki, mimma razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, sirron, secara rahasia, wa alaniyatan, secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur, mereka mengharapkan bisnis perniagaan yang tidak pernah merugi, gak bakalan merugi, lang tabur, tidak akan pernah, tidak akan pernah. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Masya Allah. Lihat kaum muslimin, bisnis yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah binasa. Inilah bisnis yang paling agung, yang paling tinggi nilainya, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa barang dagangan yang Allah tawarkan di sini, yang Allah perjualbelikan dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi menyebutkan, ala inna sil'atallah ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Ala inna sil'atallah al-jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Surga kaum muslimin. Masya Allah ya. Maka wajar ketika alat tukarnya juga gak main-main, jiwa kita, harta kita, nyawa kita. Nah, siapapun yang rela berkorban, beramal solih di jalan Allah, maka merekalah yang akan mendapatkan keuntungan yang besar ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, wal baqiyatus solihat, dan simpanan amal soleh, amalan-amalan yang baqiyat, yang kekal, khairun inda rabbik, lebih baik pahalanya di sisi Rabbnya, di sisi Rabbmu, sawaban, dan lebih besar ya pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik ya untuk menjadi harapan. Artinya tidak ada cita-cita kita, harapan kita kecuali mendapatkan al-baqiyatus sholihat, mendapatkan ya amalan-amalan solih yang kekal, atau mendapatkan pensiunan yang kekal abadi. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini Allah berfirman tadi, innallaha ashtara, Allah itu membeli minal mu'minin, dari orang yang beriman, anfusahum wa amwalahum, ya, jiwa mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ibnu Katsir mengatakan, Allah mengabarkan dalam ayat ini, At-Taubah ayat 111, ya, betul ya, 111, ya, bahwa Allah telah mengganti, Allah telah membeli dari hamba-hambanya yang beriman jiwa dan harta mereka yang mereka curahkan di jalan Allah dengan surga sebagai harganya. Ini merupakan, kata Ibnu Katsir, bagian dari karunia, kebaikan dan kedermawanan Allah. Karena Allah menerima
ya, untuk memberikan ganti atau harga dari apa yang mereka yang merupakan milik Allah dengan ganti anugerah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah. Bayangkan, jiwa kita milik Allah, harta kita milik Allah, semuanya dari Allah, milik Allah. Namun ketika kita mau menggunakan untuk bisnis dengan Allah, diganti dengan karunia, diganti dengan pahala, diganti dengan keselamatan dari berbagai kesengsaraan, diberi kebahagiaan yang hakiki, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, kurang piye Pak, kurang penak piye tadi hamba pun Gusti Allah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata tentang ayat ini, demi Allah, Allah telah berjual beli dengan mereka, lantas Allah menjadikan sangat mahal harga yang mereka terima. Apa itu? Surga. Surga. Jadi enggak mudah mendapatkan surga, sebab itu barang yang mahal. Dan ingat, barang dagangan yang mahal dikhususkan hanya untuk pembeli kelas tinggi. Betul gak? Bapak aja mau beli baju, pikir-pikir nanti kalau masuk ke tingkat sana, di sana baju yang kelasnya di atas 1 juta, pasti lebih baik milih yang mana? Yang murah. Kalau bisa yang 103, kan begitu. Nah, emang ada Ustadz? Ada. Sekarang itu apa yang enggak ada? Buka toko online, ada sudah. Ya. Saya kemarin beli hem 30 plus ongkir. Masya Allah. Datang saya pakai kajian beberapa waktu yang lalu, 30.000 sampai sudah. Nah, murah sekarang, serba murah, saingan ya, banyak pesaingnya. Maka untuk yang mahal gak akan dilirik ya. Nah, pakai kaum muslimin, dagangan auto mahal. Maka yang akan siap berbisnis adalah mereka yang memiliki ya kelas yang tinggi. Kelas yang tinggi. Jadi mereka yang siap untuk membeli dagangan Allah adalah mereka yang memiliki kesungguhan, mereka yang memiliki jiwa petarung yang tangguh, memiliki jiwa yang tangguh, memiliki ya kemauan yang tinggi, himmatul ulia. Ini harus kita miliki, himmatul ulia, yaitu cita-cita yang tinggi. Ya, ini yang mulai melemah dari kaum muslimin. Kenapa? Sebab orang sekarang himmahnya, keinginan terbesarnya, keinginan terkuatnya itu bukan akhirat sekarang itu dunia. Sehingga apa yang terjadi? Lihat masjid-masjid sepi. Ya, masjid sepi. Dipanggil berkali-kali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bahkan pakai pengeras suara, enggak ada yang datang. Dibuka lowongan ya, pembebasan tanah wakaf atau pembangunan masjid, minat sepi peminat ya, tidak set gitu kan, tidak saset ya. Nah, ini kaum muslimin yang terjadi. Ini mulai kita rasakan akhir-akhir ini. Dibuka pengumuman ya, pengajian ya, cuma 50 menit lah kita duduk di majelis ilmu. Itu pun pahalanya luar biasa, sebab Anda mendapatkan pahala menunggu sholat ke sholat berikutnya. Anda dihitung sedang sholat berjamaah, terus didoakan malaikat ya, Masya Allah, didoakan ikan-ikan di lautan, didoakan semut-semut yang ada, mendoakan Anda yang ada di masjid ini. Malaikat ya berzikir, menyebut nama Anda, Masya Allah. Nah, jadi kaum muslimin, jadilah Anda hamba-hamba yang memiliki ya memiliki tipe kelas tinggi, dalam artinya menjadi orang yang siap berjuang, siap mengorbankan segala yang dimiliki untuk memenuhi selera yang tinggi. Apa itu? Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang punya selera yang tinggi. Allah akan berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 10, fi jannatin aliyah,
di dalam surga yang sangat tinggi. Surga itu tinggi, maka kita harus punya semangat untuk meraihnya. Kan begitu, jangan males-malesan. Gak apa-apa wis Ustaz, penting mlebu surga, gak ketan sing isor dhewe gak apa-apa. Jangan. Kalau bisa meraih yang tertinggi, kenapa yang paling rendah? Yang paling rendah itu untuk jahanamiyun. Jahanamiyun itu artinya apa? Orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi nanti ada setelah semua penghuni surga masuk, tinggal satu golongan, jahanamiyun, orang yang ya sudah gosong gak karuan rupane nang neraka. Lalu oleh Allah diperintahkan kepada malaikat, coba kamu masuk ke neraka, keluarkan orang yang ada seberat zarrah keimanan dalam hatinya. Siapa itu? Jahanamiyun. Setelah dikeluarkan, dimasukkan ke telaga haya, lalu kembali normal, disuruh masuk surga. Itu pun balik Pak, nggak jadi. Dia ngintip, nginceng. Loh, kok wis balik mana? Ya Allah, surga sudah penuh. Wis to mlebu. Wis bek ya Allah, sudah masuk. Masuklah ke dalam surga ya, dan kamu tak beri 10 kali lipat dunia seisinya. Jadi penghuni surga yang paling bawah Pak, terakhir masuk surga, itu dapat kenikmatan di surga seperti raja dunia 10 kali lipatnya. Itu yang paling rendah Pak, jahanamiyun Pak. Wis mari disiksa entek-entekan neraka baru mlebu. Masa Anda mau jadi seperti ini? Janganlah, kalau bisa jadi yang tertinggi. Kan begitu. Fi jannatin aliyah, di surga yang paling tinggi. Jadi mulai sekarang jangan pas-pasan Pak. Ya, yang serius, ngaji Quran sing temenan ya. Kalau memang berbakti sama orang tua yang serius ya. Begitu. Bismillah untuk mendapatkan surga Firdaus kan begitu. Jadi kalau minta dungo sing dhuwur tenanan, maka jadilah orang-orang yang punya selera tinggi, yaitu surga. Surga. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Maka Allah menyebutkan sifat utama yang dimiliki penghuni neraka, yaitu orang yang paling rendah. Jadi orang yang punya selera rendah, ya itu orang yang calon penghuni neraka. Allah berfirman, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asarul hayat ya, hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka menjadi tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun mereka ya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya ya, takut ketika meninggalkan perintah Allah, takut kalau sampai tidak mengerjakan perintah Allah ya, pokoknya punya rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, serta menahan hawa nafsunya ya, dari keinginan-keinginan yang rendah. Fa inal jannata hiyal ma'wa, maka surga menjadi tempat tinggalnya. Maka kaum muslimin, berdoalah kepada Allah, jangan sampai dunia menjadi ya keinginan tertinggi kita, cita-cita tertinggi kita, selera tertinggi kita, jangan. Tapi berdoalah kepada Allah supaya akhirat menjadi cita-cita tertinggi kita, sehingga semua yang kita lakukan 24 jam kita niatkan untuk akhirat. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, barang siapa yang bercita-cita untuk meraih perkara-perkara yang tinggi, maka wajib baginya untuk menekan kuat-kuat kecintaan kepada perkara-perkara yang rendah. Ini kaum muslimin, perkara yang rendah seperti apa? Seperti cinta dunia ya, harus sabar. Dan nanti Ramadan itu bulan untuk melatih kesabaran ya. Dilatih makanan yang halal ya, minuman yang halal, istri kita yang halal di siang Ramadan, sabar ya, sabar. Jangan dilanggar ini, tunggu sampai waktunya nanti, sabar. Kalau untuk menahan diri dari yang halal kita mampu bersabar, bagaimana menahan diri dari yang
haram. Maka diharapkan setelah Ramadan kita lebih mampu bersabar lagi. Kan begitu. Jadi monggo, keinginan yang rendah-rendah itu seperti keinginan untuk korupsi, kan rendah itu, hina. Keinginan untuk menipu agar dapat keuntungan bisnis, rendah. Keinginan untuk mendolimi orang, itu rendah. Tinggalkan semua. Kalau ingin mendapatkan yang tertinggi surga, jangan dituruti itu keinginan-keinginan yang rendah-rendah itu. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Dan inilah sikap yang dicontohkan oleh sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang untuk hal itu beliau harus menyerahkan harta dan emas berlimpah yang beliau miliki. Suhaib itu orang kaya di kota Mekah. Ketika dia mau hijrah menyelamatkan akidahnya, ditahan oleh orang kafir. Kamu gak boleh pergi sebelum meninggalkan dunyamu kabeh. Ya wes. Untuk mendapatkan yang tinggi, maka diserahkan semuanya, emasnya, hartanya. Dia keluar hanya membawa baju yang menempel di tubuhnya. Akhirnya apa? Dia dibebaskan hijrah ke kota Madinah. Masya Allah. Lalu malaikat Jibril atas perintah Allah membocorkan apa yang terjadi pada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda, wahai Abu Yahya, sungguh telah beruntung perniagaanmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak 3 kali. Dalam hadis Hakim, Masya Allah, Nabi mengucapkan selamat. Ketika Suhaib sampai di kota Madinah, disambut oleh Nabi dengan mengatakan, ya Abu Yahya, sungguh beruntung bisnismu, sungguh beruntung bisnismu, sungguh beruntung bisnismu. Yaitu apa? Memberikan seluruh harta kekayaannya kepada orang kafir demi menyelamatkan akidahnya. Masya Allah, Nabi nggak hadir tapi Jibril menyampaikan berita itu yang terjadi di kota Mekah. Luar biasa, luar biasa. Nah, maka kaum muslimin contohlah para sahabat. Selera mereka tinggi. Selera mereka tinggi. Naam. Baik. Nah, oleh karena itu kita tutup pengajian kita dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, benar-benar akan kami berikan hidayah kepada mereka dalam menempuh jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Maksudnya apa? Ibnu Qayyim ketika mengomentari ayat ini berkata, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hidayah darinya dengan perjuangan dan kesungguhan kita manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang yang paling besar perjuangannya dan kesungguhannya. Semakin Anda bersungguh-sungguh, maka Anda akan menjadi orang yang paling besar hidayahnya. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan yang paling tinggi dari cita-cita kita, dari keinginan kita adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman, Islam, sehat wal afiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.